saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali taklim dan kajian subuh kita di tahun 2022 ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk beramal baik, mendoakan yang telah mendahului kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diberikan kesehatan, yang tertimpa musibah diberikan ketakwaan dan kesabaran. Wa ala barakati hadha ta'lim hayya ala kirati ummil furqan sab'il masani kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه Muslim. Dari sahabat mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling iri dan dengki. Wala tanajashu, janganlah kalian berkonspirasi dalam jual beli untuk menguntungkan salah satu pihak. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci satu sama lain. Wala tadabaru, janganlah kalian mengacuhkan atau meremehkan satu sama lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah kalian membeli atau bertransaksi di atas transaksi yang sedang dilakukan oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara terhadap muslim yang lainnya. La yazlimuhu, tidak layak dia menzoliminya. Wa la yakhzuluhu, tidak layak dia merendahkannya. Wa la yakzibuhu, tidak layak dia mendustakannya. Wala yahqiruhu, tidak layak dia menghinakannya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Rasul mengulang sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Wa asyara ila sadrihi, dia menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah seseorang itu dikatakan melakukan hal yang tidak baik atau hal yang buruk, yaitu an yahqira akhahul muslim, dengan menghina saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslim, setiap muslim terhadap muslim yang lainnya, haramun, diharamkan atasnya, damuhu, menumpahkan hartanya, wa maluhu, menyia-nyiakan hartanya, wa irduhu, dan merendahkan kehormatannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini panjang, tapi terjemahannya insya Allah tadi kita sudah paham. Dan bisa jadi
hadis ini menjadi sangat menarik karena bisa jadi apa yang kita lakukan selama ini bukan menunjukkan kita seorang muslim. Label kita mungkin muslim, tapi kenyataannya kita bukan seorang muslim kalau merujuk kepada hadis yang baru kita bacakan tadi. Pengarang kitab ini mengawali hadis ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Di pada surah Al-Hujurat itu ada kalimat apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Ada lanjutannya ya, fa aslihu baina itu enggak usah dilanjutkan. Dia ingin mengatakan ketika Allah menuliskan atau berfirman dengan kalimat innamal mu'minuna ikhwah, itu sama dengan ketika Allah berfirman pada surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara, dan seterusnya. Kalimat innama itu dalam bahasa Arab yufidul hasra, memberikan pembatasan yang spesifik. Ketika Allah katakan pada surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah. Allah ingin membatasi asnaf yang boleh dapat zakat hanya 8 golongan. Apapun alasannya. Kalau enggak ada ya enggak usah dikasih. Contohnya budak. Tapi sampai kiamat hanya 8 golongan itu yang boleh dapat zakat. Artinya Allah ingin membatasi hanya 8 asnaf yang berhak dapat zakat dengan kenapa? Innama. Maka kalimat innama yang kedua juga sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah ingin membatasi hanya orang beriman yang punya nilai ukhuwah itu. Jadi kalau ayat ini kita pahami, itu sudah final. Bahwa hanya orang beriman sajalah yang punya nilai ukhuwah. Dan ukhuwah ini telah Rasul ajarkan semenjak Rasul pertama kali hijrah ke Madinah. Di antara salah satu momentum terbesar Rasul setelah membangun masjid sebagai sarana ibadah, Masjid Quba namanya. Apa yang kedua? Melakukan persaudaraan antara muhajirin dengan ansar. Yang disampaikan dengan kalimat tinggi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal mu'minuna ikhwah. Dari sini sudah clear bahwa hanya orang-orang beriman saja yang bersaudara itu. Yang dimaksud persaudaraannya abadi, persaudaraannya betul-betul konsisten karena dilandasi oleh rasa iman dan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini sudah dibacakan sudah final. Mau cari pemimpin, mau cari kerjasama, ya memang harus sama-sama seiman. Adapun nggak baik, kita perbaiki. Adapun ada orang itu kita boleh bermuamalah, tapi ketika ada pilihan kita harus memilih yang mu'minun ikhwah. Kecuali tidak ada pilihan atau pilihannya mukminnya nggak benar, berbeda. Kalau disuruh memilih antara mukmin yang tidak baik dengan bukan mukmin yang baik, ya tentu memilih yang baik. Tapi kalau memilih antara mukmin yang baik dengan mukmin yang tidak mukmin atau yang baik sama levelnya atau beda sedikit, ya tentu pilih yang mukmin. Kenapa? Karena jelas innamal mu'minuna ikhwah. Dan percontohan mukmin itu Allah gambarkan pada persaudaraan muhajirin dengan ansar. Di mana muhajirin semboyannya adalah al-iffah, iffatun nafsi wal izzah, harga diri dan kehormatan. Di mana ansor adalah al-ithar, membantu saudaranya sebelum dia minta bantuan. Nah, itu kan kuat ya. Wal ukhuwah fid din ni'matun min ajallin ni'am wa a'zamiha. Dan persaudaraan atas nama satu akidah itulah anugerah yang paling mulia dan paling besar yang Allah berikan kepada kita. Karena dia bisa mempersatukan berbagai etnis, berbagai ras, bersama suku, berbagai golongan dalam satu akidah. Maka
terkait dengan ayat yang tadi Al-Hujurat ayat 12, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa hanya orang-orang mukmin yang bersaudara, Rasul berikan ilustrasinya dalam sebuah hadisnya, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Perumpamaan mukmin itu dalam kecintaannya dan dalam kasih sayangnya terhadap sesama muslim seperti satu anatomi jaringan tubuh yang sempurna. Idza shtaka min adwin tada'alahu sairul a'dha' bis-sahari wal huma. Ketika salah satu anggota tubuh ini sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Nah, ini tangan saya tadi pagi tergores. Itu mengganggu semua, padahal tangan kiri kan tangan yang hanya untuk cebok, untuk lain kan. Hanya cebok, perih, mau kemana-mana sakit. Dan itu yang mengatakan perih siapa? Mulut. Yang berpikir ini sakit, kepala. Yang membuat nggak bisa tidur, mata. Nah, jadi Rasul menggambarkan ilustrasi mukmin itu seperti satu tubuh yang tidak terpisahkan. Ketika salah satunya sakit atau mengalami masalah, maka yang lain juga akan terkontak atau merasakan sakitnya itu. Begitulah Rasul ingin menggambarkan ukhuwah antara orang-orang yang beriman. Tapi Pak Ustadz kayaknya terlalu ideal ya. Kita belum sampai. Nah, kalau kita belum sampai seperti yang Rasul gambarkan, harusnya kita menahan diri untuk menghina saudara kita, menahan diri untuk menjelekkan saudara kita, menahan diri untuk merendahkan saudara kita. Karena kewajiban kita sebagai muslim aja belum terpenuhi. Nah, itu jawabannya kalau ditanya terlalu ideal ya. Karena ideal itulah kita harus berusaha. Karena kita belum mampu menyempurnakan ideal itu, maka jangan pernah merendahkan sesama muslim. Lalu pengarang ini mencoba menguraikan bahwa ukhuwah Islamiyah yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara kaum muhajirin dan ansar itu dikatakan sebagai bentuk persaudaraan yang tidak ada tandingannya di dunia ini, bahkan sampai hari kiamat. Apa kata pengarang kitab ini? Waqad wajadal muslimuna fi hazil ukhuwah a'zamu ma tajiduhul basyariyah fit tarikh kullih idh lam yahdusuna at-tarikh an ukhuwatin balagat ma balagathu ukhuwatal muhajirin wal ansar walau kanat hunaka fi zaman as-sabiq ukhuwah tumathiluha aw tudaniha li hadathina al-Qur'an la haddathana al-Qur'an anha. Tidak ada ukhuwah yang sangat luar biasa yang digambarkan dan dicontohkan oleh Rasul kecuali ukhuwah muhajirin dengan ansar. Punya istri 2 kasih 1, punya harta bagi 2. Kenyataan kita beda. Udah 1 istri orang diambil juga. Nah, itu bahaya itu, bukan sesama muslim itu. Lalu Rasul katakan, diawali dengan hadisnya la tahasadu, janganlah kalian saling iri dan dengki. Kenapa? Karena hasad ini adalah dosa pertama yang terjadi ketika penciptaan manusia. Siapa itu? Iblis laknatullah alaihi. Dia merasa iri. Kenapa Adam yang diciptakan dari tanah lebih mulia dari diriku yang diciptakan dari api? Dan dialog itu terekam dalam beberapa ayat Al-Quran. Kenapa? Karena dia mengatakan, kenapa engkau tidak memberikan penghormatan kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa aku harus menghormatinya, wahai Allah? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Maka aku tidak terima. Maka penyakit dengki iri ini merupakan penyakit yang paling berbahaya, dan dari dengki ini nanti akan menurunkan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka sesama muslim tidak dibolehkan dengki dan iri. Dan apa yang dilakukan oleh para ahlul kitab, baik
Yahudi maupun Nasrani itu juga berawal dari kedengkian. Kenapa dengki? Karena mereka tidak menyangka Nabi akhir zaman itu dari bangsa Arab. Karena silsilah menunjukkan semua dari bangsa Bani Israil. Dari Ibrahim, Ishak terus sampai Nabi Isa kan Bani Israil semua itu. Tapi kenapa penutupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diabadikan oleh Allah pada surah Al-Baqarah 109, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena rasa dengki mereka, padahal telah dijelaskan bahwa Islam datang sebagai agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Orang kalau sudah dengki, kalau sudah iri ya begitu. Apapun salah. Yang dikerjakan nggak ada yang benarnya semua, salah semua. Dan kita sedang dipertontonkan oleh penyakit itu. Dari kapan? Ya, dari 2014 ke 2019 dan selanjutnya. Maka harus kita hilangkan itu supaya tidak ada saling jatuh menjatuh, apalagi menghinakan, apalagi sesama Muslim. Ustaz kok nyinggung masalah itu, contoh aja. Kalau nggak ada ya berarti tidak terbukti, kan mengambil contoh saja. Dan penyakit dengki ini juga Allah gambarkan bagaimana seseorang tidak menerima atas apa yang dia terima, sementara orang lain menerima lebih dari yang dia terima. Kenapa ya? Dia cuma kerja sekali langsung diapresiasi, dikasih bonus. Saya bekerja berkali-kali, bertahun-tahun gak dikasih apa-apa. Kenapa ya? Dia baru bergabung langsung dapat fasilitas. Saya sudah lama di sini gak dikasih apa-apa. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, lalu Allah mengingatkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahum yaqsimuna rahmat rabbika. Apakah mereka ingin mengklasifikasikan, mengelompokkan rahmat dari Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Memang Allah telah berikan anugerah kepada setiap hambanya sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan kehendak Allah. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhiza ba'duhum ba'dan sukhriya. Dan memang mereka saling berbeda agar perbedaan itu saling melengkapi. Tidak mungkin ada kata-kata kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada mungkin kata-kata sehat kalau tidak ada orang yang sakit. Dan itu saling melengkapi. Kenapa? Karena saling melengkapi itulah maka kita bisa bertahan hidup. Apa kata kalimat pengarang ini? Fal qismah taqtadit tasawi wa hadha tasawi mawjudun bil fi'li wa qa'imun al-'adli wal hikmah war rahmah. Dan manusia terbagi-bagi itu karena keadilan Allah, karena rahmat Allah, dan karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ada orang hartanya banyak tapi dia tidak punya anak. Ada orang hartanya banyak tapi hartanya habis untuk berobat. Ada orang tidak punya harta tapi dia tidak pernah sakit. Ada orang tidak punya harta tapi anaknya banyak. Dan ada orang tidak punya apa-apa tapi dia punya wawasan dan kebijaksanaan. Jadi semua orang saling melengkapi satu sama lain, sehingga tidak boleh kita merasa lebih tinggi, lebih baik dari orang lain. Ada orang dikasih harta yang banyak, anak nggak ada. Ada orang dikasih harta yang banyak, nggak bisa dimakan. Saya selalu contohkan itu kalau saya diundang buka puasa ya, oleh para orang-orang yang posisi pejabat atau orang-orang kaya lah. Ustaz nanti ngisi buka puasa di rumah saya. Oh ya, saya datang. Itu kan dihidangkan banyak itu. Ayo Pak Ustaz makan. Ya, namanya Ustaz disuruh makan ya mantap lah kan. Terus habis saya makan, kok Bapak itu Pak Haji kok nggak makan? Oh iya Pak Ustadz, ini kolesterol, ini asam, semua nggak boleh. Nah, makan ubi aja, Masya Allah. Berarti untuk saya semua nih, iya Pak Ustadz. Oh mantap. Nah, saya menikmati makannya Ustadz ini gede-gede semua, kasih makannya banyak. Berkat satu dikasih 4, ya tambah gede aja badannya kan begitu kan.
Ternyata, Masya Allah, berarti saya menikmati makanan sebanyak itu. Dan nggak habis kan, bungkus kan begitu. Karena memang dia nggak bisa makan, hanya ngelihatin, ngajak kita ngobrol. Masya Allah. Bagaimana Allah memberikan kita kenikmatan bisa menikmati itu semua, sementara ini nggak bisa. Asam urat, kolesterol, darah tinggi, semua nggak boleh. Diabetes apalagi itu banyak. Ketemu sama teman yang lebih baik ekonominya sama kita, tapi kalau sudah kumpul kita kopdar ya, dia makannya kalau pesan tuh lama memilih. Oh, penyakit. Kita dikasih menu langsung ini, selesai nggak lama-lama milihnya. Artinya apa? Ketika Allah memberikan seseorang kelebihan, dia berikan yang lain. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa Allah ingin katakan liyatakhiza ba'duhum ba'dan sukhriya, agar saling melengkapi satu sama lain. Jadi orang-orang kaya itu nggak bisa sombong sama orang miskin. Kenapa? Nggak ada orang miskin satupun, gimana mau dikatakan kaya? Saya orang kaya. Oh, kami nggak ada yang miskin, ya bingung kan? Karena saling melengkapi. Man arafa hadzal haqiqah araha nafsahu wa aqna'aha bi anna ma lahu sayatihi fala yahsudu ahadan ala ma indah. Dan orang kalau sudah menyadari hakikat ini, maka hatinya tenang, tidak membanding-bandingkan, tidak merasa iri, sehingga dia hidupnya tenang. Datang sama istri, mama, umi, coba lihat yang sebelah, mesra sekali. Kita enggak. Misalnya kata istrinya, udahlah begitu aja dipermasalahkan. Lihat dia makan enak, kita enggak. Lihat ini dia enak, kita enggak. Karena istrinya tiap hari dia ngomong gitu, istrinya marah. Iya ayah, iya abi, yang sebelah itu maharnya dulu gede, abi cuma mahar seperangkat alat sholat. Mau dibanding-bandingkan. Itu sana abi, itu kitchen set lengkap, per hari dikasih 300.000, abi kasih 50.000 seminggu, gimana mau menggunakannya? Nah, jadi kadang-kadang membanding-banding itu membuat kita menjadi sakit, dan itu karena akibat apa? Iri dan dengki. Tetapi dijelaskan harus dibedakan antara iri yang untuk baik dengan iri yang tidak baik. Ternyata ada yang dibolehkan iri yang tidak baik itu. Apa itu kata Rasulullah? Ada dua. Iri karena dia punya harta yang banyak, lalu dia sedekahkan semua di jalan Allah. Kita boleh iri sama orang seperti itu. Yang kedua, iri sama orang yang diberikan pemahaman agama, bisa baca Quran, bisa hafiz Quran, kita iri ingin seperti dia. Itu dibolehkan. La hasada illa fisnataini, rajulun atahu Allahul malan fayuhlikuhu fil haqqi, wa rajulun atahu al-Quran fayaqra'uhu ana al-laili wa atrafan nahar. Dua hal itu kita boleh iri. Irinya tapi yang termotivasi. Oh, anaknya bisa tahfiz, anak saya juga harus usaha tahfiz. Kan begitu? Oh, anaknya bisa nih, anak saya bisa. Tapi irinya dalam sebatas berusaha. Jangan sudah anak masuk sekolah tahfiz, pulang nggak hafal-hafal. Kamu nih gimana? Udah bapak sekolah kan tahfiz, udah ini nggak hafal-hafal. Dia akan bilang, emang bapak hafal? Ya sama aja. Tapi sekedar usaha. Itu dibolehkan dalam kebaikan. Lalu Rasul melanjutkan kembali kalimatnya, wala tanajashu. Janganlah kalian berkonspirasi dalam transaksi jual beli, saling menipu satu sama lain. Bagaimana transaksi itu? Ya tadi sudah laku, sold out, barang-barang sudah laku habis semua, tinggal 2 hari lagi. Bahaya ini kalau nggak dibeli nanti hilang, padahal belum laku. Nggak boleh itu. Ya stok terbatas besok naik. Ternyata tidak dibolehkan berkonspirasi padahal belum terbukti. Ini disebut apa? An-najash. Apa an-najash itu? Melakukan penipuan dalam transaksi jual beli agar orang lain membeli dengan penipuan tersebut. Tapi Ustaz, ini kan promosi. Hadisnya mengatakan kita boleh mengatakan silahkan diambil karena nanti yang lain udah nunggu, itu boleh. Tapi kalau mengatakan oh ini udah penuh semua, udah nggak bisa,
Tapi kalau memang bapak mau bayar lebih, saya bisa usahakan. Nah, ini kata Ibnu Abi Aufa, an-najis akilun riba khain. Kata oleh Imam Bukhari dalam sebuah hadisnya, kata Bukhari, orang yang melakukan najas, penipuan dalam jual beli, itu seperti pemakan riba yang berkhianat. Karena menggunakan kebohongan. Kalau saya tidak tahu ya, kalau yang sekarang, dulu saya waktu kecil, kalau datang ke terminal itu biasanya ada itu, harga ini murah, datang ramai orang ngumpul semua. Ternyata itu katanya sudah satu komplotan itu. Kalau saya di Medan dulu, jadi ada kayak barang murah, setrika hanya 10.000, ini hanya 20.000, rame kan beli itu. Nah, itu ternyata sudah ada komplotannya. Memang yang rame itu ya orangnya juga, nggak ada yang beli. Saya tawar mahal, saya padahal nggak ada orangnya begitu. Nah, nggak tahu kalau sekarang mungkin online kali ya. Nah, ini termasuk juga. Nah, ini mohon maaf, termasuk kalau minta dana tulis nama padahal nggak ada orangnya. Dan saya juga dulu melakukan waktu remaja masjid itu. Nah, jadi buka acara maulid ya, daftar sumbangan, tulis nama saya pertama di situ. 100.000 dulu kan masih mahal tuh tahun 90-an ya, 100.000. Pas datang ke DKM kata penjaga masjid 100.000. Wah. Iya, saya harus minimal sama lah. Naiklah 110. Itu kita nggak boleh juga. Kenapa? Berkonspirasi, bohong di situ kan? Nah, ya. Atau nanti pakai sebaran online itu nama sudah ada padahal nggak ada gitu. Ternyata itu apa? Wala tanajasyu. Mukmin itu kalau menyumbanglah, tapi jangan digunakan apa? Konspirasi untuk menipu. Saya baru baca ini. Oh iya, dulu pernah sama pembinanya, udah remaja masjid buat jadwal lama atau buat yang tinggi-tinggi supaya nanti yang kaya-kaya bisa ngasih nih. Dia malu kan lebih rendah dari 100.000 gitu, maka banyak dapat. Baca hadis ini, wah dulu waktu remaja berdosa berarti. Buat daftar jadwal kan, jadi yang lain pada ini padahal nggak ada gitu. Kalau ada ya bagus gitu. Apalagi nanti tulisannya, saya nggak bohong Pak Ustadz, hamba Allah. Maksudnya hamba Allah siapa? Ya mana tahu nanti ada hamba Allah ngasih uang segitu. Ada nggak yang ngasih? Belum ada sih, tapi mana tahu ada hamba Allah nulis. Wala tanajasyu. Ya, jadi hati-hati yang ada proyek mengumpulkan dana donasi, jangan ditulis yang tidak seharusnya. Selanjutnya, wala tabaghadu. Saya persingkat saja, nanti kita lanjutkan. Janganlah kalian saling membenci satu sama lain. Kenapa? Membenci itu akan menurunkan kita untuk berkata-kata kasar, sehingga apapun yang dilakukannya itu pasti nggak baik. Apa kata Allah dalam Al-Quran terkait dengan ini? Pada surah Al-Ma'idah 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu menumbuhkan rasa permusuhan dan kebencian dalam hatimu, bil khamri wal maisir. Perjudian, minuman keras itu menimbulkan rasa benci karena saling menjatuhkan satu sama lain. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Membuatkan lupa melakukan ibadah salat. Dan disampaikan oleh Rasulullah, maukah kalian aku beritahu tentang amalan yang lebih baik dari salat, puasa dan sedekah? Rasul mengatakan, apa itu ya Rasul, kami mau. Apa? Islahu zatil bayyin, memperbaiki hubungan antara orang yang saling membenci, karena kerusakan itu terjadi karena orang sudah saling membenci. Minimal kalau yang dia benci terkena musibah, rasain. Nah, minimal begitu ya, minimal rasain. Kalau kena, rasain. Nah, makanya itu karena sudah kebencian. Nah, seorang muslim tidak boleh saling membenci, karena membenci itu akan membuat engkau minimal mengharapkan dia jatuh pada kehancuran. Minimal itu. Dalam hati semoga orang ini bangkrut aja nih. Kalau udah nggak suka kan? Minimal kalaupun dia nggak melakukan sampai kriminal, merusak, minimal dalam hatinya apa? Nah, semoga jatuh. Jadi ketika jadi alhamdulillah kena juga dia, mantap. Nah, itu minimal rasa benci. Wala tadabaru, wala
baru. Jangan kalian memutuskan perhatian sehingga mengacuhkan satu sama lain, apalagi sampai diam memutuskan silaturahim. Itu arti wala tadabaru. Apa hadisnya? La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Tidak dihalalkan seorang muslim mendiamkan muslim lainnya selama 3 hari. Maka kalau sudah 3 hari, semuanya harus mengucapkan salam, dan orang yang paling baik yang memulai menegurnya. Coba Islam itu dikasih 3 hari. Hari pertama mungkin lagi emosi, hari kedua merenung, hari ketiga kayaknya nggak benar diam-diam, maka harus menegur. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man hajara akhahu sanah fahuwa kasafki damihi. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan, barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, dia seperti telah membunuhnya. Nah, jadi yang musuh-musuhan, diam-diaman, nggak cakapan, ntar aja nunggu lebaran, nah, itu berarti sedang membunuhnya, menumpahkan darahnya. Atau mendiamkannya, saya masih emosi Pak Ustadz, dah nanti aja baikannya. Oh, jangan, karena belum tentu umur kita panjang. Jadi kalau udah 3 hari nih, udah lampu merah, harus segera baikan. Kenapa? Itulah Rasul saking memberi waktu kepada orang tuh, mungkin emosi karena tidak suka, dia kesal kan begitu, dikasih 3 hari. Kalimatnya tidak dihalalkan setelah 3 hari. Termasuk juga kalau kita bersedih, ada musibah, itu kan dibolehkan bersedih maksimal 3 hari, karena memang sedih terus-terusan nggak boleh. Nah, itu disebut dengan hidad. Kata-kata inilah yang membuat Rasul ingin mengatakan, jangan sampai dengan kebencian yang ada, dengki ada, membuat engkau saling mengacuhkan atau tidak memperhatikan sesama muslim. Baru masuk lagi, dan inilah yang paling bahaya, yang sering Rasul katakan apa? La yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian bertransaksi di atas transaksi orang lain. Lagi-lagi ini masalah muamalah. Jadi orang lagi tawar-menawar, kita jangan masuk menawar. Tunggu sampai dia tuntas dan tidak membeli lagi, barulah kita boleh menawar. Jangan sudah jelas-jelas dia sudah menawar, membuka harga, kita datang, dia belum selesai kan? Nah, tidak boleh, kecuali dalam hal pelelangan. Lelang beda lagi ya. Ini tidak boleh apa? Menawar sesuatu yang diambil oleh orang lain. Termasuk la yakhtub, melamar orang yang telah dilamar oleh orang lain. Dan lagi-lagi hatta yazara, sampai mereka tuntas tidak bertransaksi, baru kita boleh mengambil alih kalau mau ingin meneruskan transaksi. Nah, dari mulai perasaan hati, penyakit hati, sampai urusan komunikasi, baru Rasul tutup, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian apa? Hamba-hamba Allah yang bersaudara, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa benci, tidak ada konspirasi, dan tidak menyakiti satu sama lain. Karena rasa saudara inilah yang diharapkan kalian menjaga diri untuk tidak menyakiti satu sama lain. Lalu Allah katakan pada surah Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Kata Allah, hati manusia itu bisa bersatu bukan dengan harta, bukan dengan uang. Meskipun kata Allah, engkau infakkan seluruh hartamu di dunia ini untuk menyatukan orang, itu hanya sementara. Contohnya kalau lagi pemilihan legislatif, berkumpul memang semua untuk hari itu aja, besok udah kumpul di tempat lain, ya udah ganti kaos lain. Nah, sebentar aja. Di sini merah semua, alhamdulillah. Pendukung saya ribuan merah. Soalnya besok kuning, ribuan juga gitu. Pasti setiap wajahnya sama semua, cuma beda kaosnya aja kan. Nah, artinya tidak bisa menyatukan orang dengan materi. Itu dengan apa? Hati dan hubungan yang baik. Lalu kata Rasul,
kalau kita nggak boleh dengki, nggak boleh konspirasi, nggak boleh merendahkan, nggak boleh mengacuhkan, nggak boleh mendiamkan, nggak boleh menzolimi, maka apa yang harus kita lakukan? Rasul berikan solusinya. Al-muslim akhul muslim, muslim itu saling bersaudara, maka pertama dia tidak boleh menzoliminya. Mulai dari tadi kemarin kita bahas dulu ya, bertetangga, jangan mengambil lahan orang lain. Kalau mengadakan pembangunan izin sama tetangganya. Kalau kita buang sampah saluran itu kita izin, membangun sampai tinggi takut menutup kita izin, matok dinding takutnya waktu membangun ada yang bocor salurannya kita izin. Tidak boleh menzolimi. Berisik suara kita, ada yang mengganggu ketenangan sebelah kita, kita harus izin. Wala yakhzuluhu, dan kita jangan menghinakannya, merendahkannya. Kalau kita nggak tahu jangan nambah. Gimana Pak begini? Oh iya, memang orang itu nggak bagus itu. Bapak tahu juga, menurut saya begitu nih. Kalau kita nggak tahu diam aja, jangan nambah memperberat keburukannya kan. Ada cerita begini. Bapak itu begini. Dia cerita nih 3 orang, datang dia. Gimana Pak? Oh iya, memang benar itu. Nambah lagi. Wala yakhzuluhu, jangan merendahkannya. Wala yakzibu, jangan mendustakannya kalau belum final informasinya. Hanya dengan baca WA langsung percaya, jangan. Cek dulu kebenarannya. Jangan gampang mendustakannya. Kecuali dia sudah terkenal memang tukang pendusta. Nah, itu beda lagi. Wala yahkiru, apalagi menghinakannya. Apalagi menghina suku, menghina bahasa yang lagi viral sekarang. Enggak boleh itu sesama muslim. Memancing kemarahan orang kan begitu kan? Jangan menghinakannya. Lalu Rasul menutup kalimatnya at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini sampai 3 kali. Artinya apa? Ujung-ujungnya bersihkan hati, maka engkau akan selamat dari seluruh penyakit hati. Dan ketika Rasul mempersatukan ukhuwah Islamnya itu, yang pertama dibersihkan apa? Hatinya. Lalu kata Rasul, setiap muslim diharamkan darahnya. Berarti jangan engkau membunuh dia sebelum terbukti kesalahannya. Diharamkan hartanya. Jangan engkau menyia-nyiakan hartanya. Dan terakhir diharamkan kehormatannya. Jangan menuduh sebelum ada bukti. Termasuk kalau ada tangga kita ini kan sudah berumur ya. Ada, oh udah nikah ya? Iya, kok nggak pesta-pesta? Iya, kita maaf ala kadarnya. Pasti eksiden ini, jangan. Belum ada bukti kan. Nambah dosa itu namanya. Iya, saya lihat kemarin baru nikah, udah gede aja. Bukan urusan kita itu. Karena kita tidak boleh berprasangka. Bahkan kata Rasul, sudah di depan mata pun kita nggak boleh berprasangka. Apa contohnya? Ketika ada seorang dalam perang, kisah perang setelah Uhud, nggak salah perang apa itu namanya? Itu kan di perang Khaybar. Itu kan ada orang, aku masuk Islam, kan langsung ditebas sama Khalid. Penipu ini, ditebas. Marah kan Rasul sama Khalid, ya Khalid, kenapa engkau berani membunuh orang yang sudah menyatakan dia masuk Islam? Kata Khalid, paling pura-pura ya Rasul. Lagi perang kok, udah kalah, baru masuk Islam. Ditebas sama Khalid kan? Kata Rasul, kita tidak boleh. Bisa jadi dia memang beriman pada saat itu. Artinya di depan mata jelas-jelas kan begitu ya. Artinya apalagi kita belum tahu kepastian sudah berprasangka. Datang, ini saya biasanya pakai kalau sudah mau pemilu, datang orang ke masjid, tiba-tiba ke masjid, nggak pernah ke masjid, ini mau cari dukungan nih. Udah, alhamdulillah dia mau ke masjid. Jangan disindir-sindir, kemana nih Pak, nggak kelihatan, kayaknya mau dukungan nih. Udah, sholat aja. Tumben nih nggak kemari kan, besok nggak datang lagi dia. Udah, terima aja, nggak perlu berburuk sangka. Lalu pengarang ini menutup dengan kalimat yang cukup baik dengan mengambil pendapat beberapa para ulama. Al-mu'min mir'atul mu'min. Al-mu'min akhul mu'min. Mu'min itu cerminan mu'min yang lain. Mu'min itu saudara. Berarti kalau ada sesama kita tidak baik, berarti itu cerminan diri kita juga sebenarnya. Maka kita harus saling menjaga satu sama lain. Tadi kan sepakat menjaga kehormatannya, menjaga harta dan menjaga darahnya. Lalu Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikatakan khalifah kelima ya, kan karena kesolehannya. Umar bin Abdul
Aziz mengatakan, ij'al kabirul muslimina indaka aban wa saghirahum ibnan wa awsatuhum akhan. Jadikan orang yang lebih tua darimu seperti orang tuamu, yang lebih muda darimu seperti anak kandungmu, yang sebaya denganmu seperti saudara kandungmu. Fa ayyu ulaika tuhibbu an tasya ilai. Maka bagaimana mungkin engkau akan menyakiti orang tua kandungmu, menyakiti anak kandungmu, dan menyakiti saudara kandungmu. Nah, itu kata Umar bin Abdul Aziz. Apa rahasia supaya kita menghargai sesama muslim? Jadikan yang lebih tua orang tua kita sendiri, yang lebih muda anak kita sendiri, yang sebaya saudara kandung kita sendiri. Maka bagaimana mungkin kita sanggup menyakiti orang tua kandung kita, anak kandung kita, maupun saudara kandung kita? Ini dari kata siapa? Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Hendaklah seorang mukmin itu memilih satu dari tiga hal. Kalau tidak bisa memberikan manfaat kepadanya, maka jangan membahayakannya. Dan kalau tidak bisa membahagiakannya, maka jangan buat dia sedih. Dan kalau tidak bisa memuji karena nggak ada yang dipuji, minimal jangan mencacinya. Nah, ini lebih bagus lagi. Jadi kalau memang kita nggak bisa memuji karena setelah dilihat nggak ada yang bisa dipuji, minimal jangan dicaci, diam aja. Gimana? No comment aja. Karena bingung kan? Lihat dari sini bermasalah, lihat dari sebelah kanan dari bermasalah, nggak ada yang bisa dipuji. Minimal jangan dicaci, diam. Kalau nggak bisa membahagiakan, jangan buat dia sedih. Dan kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, maka jangan membahayakannya. Tadi kita belum memenuhi kewajiban kita memberikan yang terbaik, membahayakannya itu tidak dianjurkan. Ini kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Saya kira itu penutup yang luar biasa dari hadis ini. Semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum. Mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Nah, baik. Saya khawatir apa karena hadis tadi sesama muslim saling menjaga, karena sudah siang takut nanti ada yang gak ikhlas nanya, dalam hati ini nanya lagi, udah siang begini kan begitu. Baik, saya menutup kajian ini dengan mengulang perkataan pertama Umar bin Abdul Aziz. Jadikanlah orang yang lebih tua darimu seperti orang tuamu, yang lebih kecil darimu seperti anak kandungmu, yang sebaya denganmu seperti saudara kandungmu. Maka bagaimana mungkin engkau akan sanggup menyakiti orang tuamu, anakmu, serta saudaramu. Yang kedua, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, jadikanlah kita seorang mukmin tiga hal. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, maka jangan membahayakannya. Kalau tidak bisa membahagiakannya, maka jangan membuat dia sedih. Dan kalau kita tidak bisa memujinya, maka janganlah mencacinya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.